Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah Yesus dalam hidupmu? Renungan oleh Romo Tinto Tiopano Hasugian Okar. Sahabat Cafe Rohani, umumnya pengetahuan dan penghayatan iman kepada Tuhan dalam hidup kita sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran dan didikan dari orang tua, guru agama, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita di masa kecil hidup kita. Maka pengetahuan dan pengalaman kita akan Tuhan menjadi sangat terbatas. Pengenalan akan Allah dan pemahaman kita akan iman yang mendasar dan konkret harus terus-menerus kita gali dari pengalaman kita sehari-hari. Hanya dengan demikian, iman kita sungguh-sungguh menjadi iman yang otentik. Lewat Injil hari ini, Yesus bertanya sekaligus menantang para murid untuk merefleksikan lebih serius tentang siapa dirinya bagi mereka secara pribadi. Apakah kehadirannya membawa pembaruan hidup? Para murid pun merasakan pengalaman yang sama seperti kita, soal mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka masih mengadopsi pemahaman iman berdasarkan pengenalan dari orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh dalam hidup mereka. Iman kita kepada Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus harus bertumbuh hari demi hari. Iman tidak boleh stagnan. Pertumbuhannya, apalagi semakin mundur. Maka setiap hari kita perlu memperdalam pengalaman iman untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan demikian kita semakin sadar siapa sebenarnya Tuhan itu sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Sahabat Cafe Rohani, ketika Yesus diimani sebagai penyelamat, maka setiap kata, gerak-gerik, tindakan, dan ajarannya harus semakin mendekatkan hidup kita kepadanya. Hanya dengan demikian, kita makin bertumbuh menuju iman yang mendalam dan bermutu. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.